Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberitahu kepada kita lewat mulutnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa yang dipandang itu adalah hati dan isinya. Maka dari karena itu anwarun ay ulumun wa asrarun ilahiyah, Allah Subhanahu wa ta'ala membantu, yaitu mendatangkan ilmu-ilmu dan pengetahuan yang masuk ilmu tadi ke dalam hati, yang disebut udhina laha fil wusul. Orang itu disebut udah sampai tapi belum masuk. Kemudian setelah ilmu tadi masuk ke dalam hati dan disebut orang itu sampai, ada lagi satu ilmu yang harus dimiliki, udhina laha fid dukhul. Orang itu jadi bisa kawa masuk ke dalam hadrahnya Allah. Contoh, orang mengaji sobar, disampaikanlah oleh guru-guru tentang sobar, dia paham, dia ngerti, tapi belum merasa. Itu namanya anwar udhina laha fil wusul. Ada yang satunya bukan hanya paham tapi merasa, ma'amalakan, mempraktekkan. Itu ngarannya anwarun udhina laha fid dukhul. Contoh kedua, orang belajar sifat 20 bahwa yang menolongi hanya Allah. Orang ini ngerti, paham, dan kebetulan dia sepertinya misalnya berada di pinggir laut, di pasir, di pinggir pantai. Saat ditanya, siapa yang nolong kamu saat kamu dapat masalah? Allah. Siapa yang nolong kamu kalau kamu dapat sesuatu musibah? Allah. Nah, ini anwarun udhina laha fil wusul. Orang ini paham, orang ini mengerti. Nah, ada satu orang di tengah laut, inya ini dikelilingi oleh hiu dan buaya misalnya. Coba bayangkan, itu nyata bana sudah di hatinya, kada lagi jinya nang kawa menolongi unda kecuali Allah. Takapit sudah, maka buaya ini jilat pulang melilingi inya. Nah, yang di pinggir laut tadi paham lawan tauhid, yang di tengah laut tadi paham juga tentang tauhid, tapi menangnya nang di tengah laut bukan hanya paham tapi merasa. Nah, yang di tengah laut ini anwarun udhina laha fid dukhul. Ini ilmu yang diberi Allah ke inya, ilmu rasa. Ada yang satu tadi ilmu paham, ilmu mengerti. Justru itu kita kada perlu bingung, orang tahuai sembahyang itu wajib tapi kada masuk lagi ke dalam hatinya, ya nang tetap kada sing sembahyangan. Paham sembahyang itu wajib tapi hatinya belum merasa lagi, lalu kada sing sembahyangan. Jadi kada perlu bingung kita, maka sidin tu tahu jar sembahyang itu wajib tapi kenapa ada sing sembahyangan? Nya ilmunya hanya sampai paham. Orang paham dengan orang merasa beda, orang teori dengan orang praktek beda. Orang Inggris sekolah masalah itik, sealim-alimnya kada kau mengalahi halabio. Kenapa? Karena orang halabio praktek, inya bisi rasa ada sesuatu nang lebih. Laki bini, laki bini, ini hanya halus lagi. Kada ciri mana laki mana nang di Inggris tadi sekolah teorinya celeng matanya bingung, abungolnya jinya kada kau memahaminya. Ya, sampai orang halabio itu intalonya aja sudah tahu mana laki mana bini. Mun baitiknya sudah kan cungol,
Ini hatan jadihin talo lagi sudah tahu mana laki mana bini. Jangankan jadihin talo, hatan maulahnya aja orang lebih tahu mana laki mana bini. Ini pun sudah jadihin talo gampang. Ini hatan maulah, mana laki mana bini. Laki di atas, bini di bawah. Ya kah pengantin? Afwan ya Habib. Ini beliau tamu kita adalah seorang ulama dari Yaman, Syekh Saleh bin Muhammad Al-Fakir. Beliau seorang ulama datang dari Hadramaut, datang ke sini menghadiri majelis. Nah, mudah-mudahan dengan kedatangan beliau kita mendapatkan berkah, rahmat, dan diampuni segala dosa. Amin. Dan mudah-mudahan sidin disehatkan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan dan selalu mendapat ridha rahmat daripada Allah. Amin. 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 Nah, jadi yang kita cari nang kaya nang halabiu tadi nah ilmunya. Orang belajar menyupir teori. Masukkan gigi 1, gigi 2, gigi 3. Hatan memasukkan nang mana manual jajak kopling. Itu teori. Lawan nang bujur menyupir lain. Nang menyupir itu lihai. Sampai lihai itu ilmu nang kada kawa didapat kecuali praktek. Lihai. Lihai itu kada kawa di sekolah. Sama teori tadi. Nah, tengah orang Inggris menyut. Orang belajar cara mengolah wadai, belajar cara itu sampai paham, udzina laha fil usul. Tapi kalau sudah mempraktekkan sampai dia menemukan sebuah kemahiran, kelihayan, sampai jangan kita tuh berpijing kalau lagi mengolah wadai itu namanya anwarun udzina laha fil dukhul. Nah, lalu perbedaannya. Ilmu-ilmu yang datang ke dalam hati itu memang semuanya adalah khazainil ghuyub, datang dari hadrah Allah. Isinya adalah ma'rifat dan rahasia-rahasia ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ketuhanan. Terbagilah kepada dua, ada ilmu yang disebut bil usul, sampai, untuk sampai. Ini masuk ke dalam johir hati. Ya paham deh, paham, mengerti, tapi belum merasa. Kayak bubuhan pengantin ini juga sudah akad nikah, ya pengantin. Ini ngarannya pengantinnya hanya paham. Kenalah jar bila malam pertama kayak ini, tapi belum lagi kelak. Nah, belum merasa lagi, hanya nikah. Nah, kena pas bulik nih. Nah, nyatakan boleh dulu menguas-nguaskah dulu pang membuat, maaf sekedar contoh, itu yang merasa. Nah, beda teori dengan merasa, beda banget. Nah, lalu ada lagi anwarnya, udzina laha fid dukhul ila samimil qalbi wa suwaidaihi. Satu lagi ilmu itu masuk ke dalam hati. Yang tadi satunya ikas luar, yang satunya sampai ke dalam. Yang ikas luar ya paham aja, belum merasa. Yang merasa itu sampai ke dalam. Nah, ilmu-ilmu yang sampai kepada hati itu kadang-kadang yusyahidul qalbu ma'aha nafsahu wa rabbahu wa dunyahu wa akhiratah. Ini orang kadang-kadang ingat sama Allah, kadang-kadang lupa. Kadang-kadang karena dunia, kadang-kadang karena akhiratnya. Perjuangan lagi, masih teori dan latihan. Kadang-kadang ia membicarakan kelebihan dirinya, bahkan masuk ke dalam sombong dan takabur. Tapi kadang-kadang sadar diri seorang ini kada ada kisah. Nang ada di dalam diri ini kisah Allah aja. Melihat matahari, dipandang matahari, direnungi matahari ini, yang nampak yang jelas itu bukan kisah matahari, kisah Allah. Melihat bulan, dipandang bulan, direnung bulan, itu nang nampak itu sebenarnya kisah Allah menerangi alam semesta. Kadang-kadang ingat kedingat tentang itu, kadang-kadang ingat jarurang Banjar tuh bulat-bulat lepeh. Nah, wayah-wayah ingat, wayah-wayah kada.
Karena wayah jadi imam, ingat ini ihsan Allah, ini kebaikan Allah zahir dan nampak. Tidak ada dalam diri ini kesah, tidak ada kita miliki kebaikan. Karena Allahu Akbar, ini ihsan Allah. Baca Fatihah, ihsan Allah. Rukuk, ihsan Allah. Kalau ini ihsan Allah, fahuwa muhsin, berarti Allah yang muhsin. Kalau Allah yang berbuat baik, ini kebaikannya, kita nggak ada cerita, kita nggak ada kisah. Kalau nggak ada kisah, nggak ada cerita, jangan berkisah-kisah. Kalau nggak perlu berkisah-kisah, apalagi meminta-minta pujian dan sanjungan. Hadza min fadli Rabbi. Allahu Akbar, baca Fatihah, rukuk, i'tidal. Nah, kadang-kadang ingat ini kebaikan Allah, ini kasih sayang Allah, ini kisah Allah. Kadang-kadang ingat ini kisah Allah. Kadang-kadang nah pas acil lewat di rumah, tahu pulang acil lewat, Bismillahirrahmanirrahim, merasa seorang nang membaca nang paseh nang bagus supaya acil tadi itu memuji menyanjung. Nah kadang-kadang kita hanya ilmu tadi masuk ke dalam luar hati aja, itu nang jadi ya masuk ya kada, ya paham ya kada. Nah paham aja pang hanyar jakanya merasa. Beda, orang paham bahwa api itu panas, itu paham. Kalau orang mencapai apinya, itu kada paham lagi lawan luyuh-luyuhnya. Nah, suruh jadinya melupakan panasnya api, kada mungkin nya kawa melupakan panasnya api. Kenapa? Apinya dikacaknya. Ada nang teori tadi, api itu panas, inya kada mengacak, oh ya ingat kisah api, oh ya kada, ngaran teori, ngaran paham majahanya. Nah justru itu kita minta kepada Allah ilmu yang kedua setelah ilmu yang pertama. Man amila bima alima awrathahullah ilma ma lam ya'lam. Nah ini kada harus jadi tuan guru, kada harus jadi orang nang terkenal, yang penting dapat diberi oleh Allah. Allah yang memberi. Dulu dia ngalih mana ingat Allah, wah ini ngalih melupakan Allah. Nah, dulu mah bilang Allahu Akbar, masuk kucing, masuk kunci, masuk ayam. Kucing udah tadi makan gak sudah balum. Nah, waya kucing nang digandang, waya ayam udah tadi maghribnya masuk gak sudah balum. Asalnya tadi umahnya aja anak kata tinggal 3 rakaat mikirkan ayamnya. Kadang-kadang itu maksud dikuliku hati kita, karena masuk lagi virus-virus nang ada. Nah jadi terus lagi apa cara dan apa usahanya. Nah jadi supaya masuk ke dalam hati bujur ilmu tuh, rancak-rancaklah kita ini membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena telah sepakat ulama bahwasanya salawat kepada Rasulullah taqumu maqam asy-syekh fit tarbiyah. Inna salata 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam taqumu maqam asy-syekh fit tarbiyah. Rajin-rajin baca salawat. Kenapa? Karena di dalam pengamalan salawat kita itu datang kepada Allah, kadada memikirkan kisah diri. Itu dulu datang lawan Tuhan, Bapak ya Tuhan, ada nang dipinta Tuhan apa nang nyawa pinta, sagan nyawa kah? Sagan pribadi nyawa kah? Nah, saat kita mendatangi Allah, ada yang kita pinta tapi bukan untuk diri. Buat siapa kita datang kepada Allah? Buat orang yang kita cintai. Dia Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Datang kita mengucapkan sebuah permintaan buat beliau, bukan buat kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sering dan terbiasa kita datang ke Allah buat Nabi Muhammad, buat Nabi Muhammad, buat Nabi Muhammad. Insya Allah kita akan terbiasa melupakan kisah diri kita. Kita akan terbiasa menghilangkan kepentingan pribadi kita. Yang dulu mungkin saat kita nakal hati kita nih datang sagan kita aja. Ya Allah, ulun sugi awas kada tempeleng pian. Makan kasarnya kayak itu. Ya Allah, ulun minta ini, ya Allah, ulun minta itu. Pang dibari sombong, kada dibari hamoh. Itu dulu. Tapi sekarang kita mencoba demi orang. Kada lagi berbuat demi kepentingan pribadi.
melupakan kisah diri, menimbulkan kisah orang. Saat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita melihat Rasulullah itu ditambah Allah rahmatnya. Allah menambah-nambah kebesaran kepada Nabi Muhammad, menambahlah hati kita kagum dan cinta. Sekali kita baca salawat berarti bertambah rahmat kepada Nabi Muhammad. Sekali kita baca salawat berarti bertambah kemuliaan Nabi Muhammad. Seakan-akan kita itu menonton film yang siarannya itu, filmnya itu menampilkan kelebihan, kemuliaan, kebesaran Sayyidina Muhammad. Terbiasanya kita memandang kelebihan Nabi Muhammad, terbiasanya kita memandang kemuliaan beliau, terbiasa itu terlupakanlah kisah diri. Inna salata ala nabi taqumu maqama syekh bitarbiyah. Karena perjalanan menuju Allah adalah qatlun nafsi. Qatlun nafsi bitabarri anil hauli wal quwwah. Faqtulu anfusakum, ay tafsir batin bitabarri anil hauli wal quwwah. Kita harus mengalahkan nafsu kita. Nafsu kita ini kita kalahkan dengan cara apa? Jangan dipandang, jangan diangkat kisahnya, jangan dicerita-ceritakan. Kalau kita punya ilmu jangan mengisahkan seorang ini alim. Kalau kita punya kaya jangan mengisahkan seorang ini sugih. Kenapa? Karena diri kita cap sudah ke dada kisah. Awal ayat turun kepada Nabi besar Muhammad, ketika itu beliau disuruh iqra. Nabi bilang ma'ana biqari, iqra ma'ana biqari. Lalu karangan di dalam risalah Qusyairiyah menjelaskan akan penjelasan dan ilmu yang luar biasa. Rasulullah telah mendidik kita bukan hanya ma'ana biqari, ma'ana bimusalli, ma'ana bisaib, ma'ana biakil, ma'ana bisyarib. Aku kada bisa membaca, ujar Nabi. Bukan hanya kada bisa membaca, sembahyang kada kawa, puasa kada kawa, amun kada ditolong Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya ma'ana biqari. Coba sederhana ulun ngolah contoh. Pian garing masuk rumah sakit, indah masuk rumah sakit bawa obat, melihat pian muha dokter patuh bang bahwasanya orang ini penyakit nang dibahasa spesialis, yaitu misalnya spesialis saraf, ya kita penyakit saraf juga misalnya. Kita kan melihat dokter ini parasa kita si bini kawa untuk lah obat aja ke situ, obat ada kesatuan nih ke dokter aja dulu. Sampai di tengah jalan jujur sang dokter berkata, apa aja dokter? Pak, napa dok? Ulun bepandar lawan pian, menurut kedokteran ini kedekawa lagi disembuhkan. Ulun angkat tangan, harapan pian kededa lagi. Hati kita detik itu apa yang terucap buat orang yang bertauhid, baru lari hati kita kepada Allah. Bujur kan? Baru hanyar hatan itu lari. Apa jar kita? Ya Allah, pian aja lagi. Mintalah bahasa yang normal. Ya Allah, pian aja lagi. Ya kah? Itu contoh yang nyaman. Ya lah. Jangan yang umum lagi, contoh itu datang ke rumah sakit jadi dokter, datangan kami sedokteran pian ini kada harapan lagi sembuh. Apa jar nang mendengar? Ya Allah, pian aja lagi. Coba pang saat kita datang ke dokter, ke rumah sakit, kita sudah menilai dokter kada kau nyembuhkan. Nilai bedulu, pandang bedulu, dokter nih kada kau nyembuhkan. Jadi hati kita udah lari kepada Allah. Hati kita udah pertama buka kepada Allah. Terus paling kada terbangun hati kita, oh Allah, pian aja lagi Tuhan enak nang menyembuhkan ulun, pian aja lagi yang menyembuhkan ulun. Datang ke dokter jadi jauh kawal bapak ke dokter, maka jar nyawa Tuhan aja lagi nang menyembuhkan. Nah ujarnya unda jadi ke dokter ialah jar Tuhan bawa obat. Unda kada tahu Allah itu betajalli lawan siapa. Unda kada tahu dokter mana nang Tuhan sampai menyembuhkan penyakit unda, dokter mana unda kada tahu. Nah sesuai penyakit unda coba kesini kalau pina Tuhan mau. Kada ada nang kau menyembuhkan unda kecuali Allah. Tapi mun Allah nang unda suruh datang ke rumah unda bubungulan, Tuhan napa gitu kan.
ulun yakin Tuhan pian aja yang menyembuhkan ulun jujur. Ulun kalau menganggap nang lain kau menyembuhkan ulun jujur. Namun angka itu Tuhan turun nam satu mat Bapak aja Tuhan turun satu mat. Maka kita mengaji sudah tauhid Allah wahdaniyat, Allah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, Allah di atas kada, di bawah kada, kanan kada, kiri kada, muka kada, belakang kada, dalam kada, luar kada. Allah laisa kamitslihi. Kita datang kepada Allah, maksudnya datang kepada Allah, datang kepada mazhar Allah. Kasilahu. Orang yang belajar tauhid yakin bahwa yang menyembuhkan siapa? Allah. Dan tidak ada satupun orang yang bisa menyembuhkan kesilahunya, hanya Allah. Cuma Allah tadi dalam istilah tauhid batajalli. Siapa? Tukang urut. Ini tajalli. Nang menggarakakan tukang urut, nang memberi ilmu lawan tukang urut itu Allah. Bilanya tukang urut ini mau, berarti Allah yang mau. Bila tukang urut mengacak tangannya kepada penyakit kita, hakikatnya tauhidnya ini Allah yang menolongi. Artinya kita datang ke tukang urut sama datang kepada Allah. Artinya kita datang kepada tukang urut sama datang kepada Allah. Kenapa jadi sama datang kepada Allah? Karena ini tajalli Allah. Kisah Allah menyembuhkan tuh andaknya di tukang urut. Kisahnya Allah menyembuhkan. Allah tadi kisahnya nampak di mana? Di tukang urut. Kalau ikam kesilahu datang ke tukang bengkel, lufut. Kisahnya Allah tuh menyembuhkan orang dari kesilahu. Nang orang itu siapa tajallinya? Kisahnya mabaharnya tukang urut. Dalam Ihya Ulumuddin Allah berkata, "Maridtu falam ta'udni." Aku sakit kata Allah, tapi kalian kadada jenguk aku. Qil kaifa maridta ya Allah wa anta rabbul alamin. Bagaimana engkau bisa sakit padahal engkau Tuhan alam semesta? Qal marida waliyun min awliya'i falam ta'udhu in 'udtahu wajadtani indahu. Ini mazhar. Aku garing maksudnya kata Allah, orang yang menjadi kekasihku, waliku, mazharku sakit, kalian gak jenguk aku. Kalau kalian jenguk orang yang jadi mazharku, jadi penampakanku, nah mungkin bahasa ulun itu mustahil Tuhan membuat bentuk, kau akan temukan aku kata Allah di sini. Ya nang lalu kita kesilahu cari Tuhan, maksud cari Tuhan, cari penampakan kisah Tuhan. Di mana Tuhan bertampak? Di tukang urut. Barang siapa mendatangi tukang urut sama mendatangi Allah. Paham? Jelas? Nah, masuk rumah sakit ujar kita, kadadak nang kawan nyembuhkan aku kecuali Allah. Titik. Cuma Allahnya ini nang muhalafah ini kata kau kita datangi, lalu bercari majuhar, lalu bercari penampakan. Siapa penampakan? Iya dokter. Nah, lalu penampakan Allah, artinya penampakan itu penampakan kayak ulama memahaminya. Kayak TV. Jadi tison itu nampak di dalam TV, walau tison kada masuk ke dalam TV, dan tison bukan TV. Hulul kada, ittihad kada. Bukan tison masuk ke TV, hancur TV bintarai. Tuh hulul ngarannya. Nah, bukan ittihad, tison iya TV, TV iya tison, enggak, tapi nampak. Jelas kisah tison dilihat di TV, nampak kisah Allah di dokter, nampak kisah Allah di tukang urut. Bukan Allah mukuk di tukang urut, bukan Allah iya tukang urut, bukan tukang urut ya Allah, nampak. Nah, apalagi ulun memahamakan tuh, mudahan paham. Mun pangantennya pasti paham sudah. Kenapa nyihimong? Nyulang kawin ini pasti himong, nanggar tapi paham tuh orang berhutang. Ini sakit hati, jadi mikirkan hutang, jadi ilmu tak tapi kau masuk. Nah, mudahan. Nah, mula-mula dulu kita belajar dan mengamalkan. Oleh karena itu almarhum guru diajarkan oleh orang tua beliau, Zaini lain gawian makhluk. Munjun dapat iwak diambil orang, Zaini lain gawian makhluk. Orang memukuli, menghukum makan sidin, lain gawian makhluk. Jadi hati ini selalu yang masuk itu kisah Allah dari kecil.
Iqra ma ana biqari. Jadi ketika kisah diri tutup, ketika kisah Allah tampilkan. Nah itu latihan dulu, latihan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at, dan seterusnya. Nah mudah-mudahan kita setelah belajar ilmu agama paham, lalu mengamalkan sedikit demi sedikit. Langkah pertama qatlun nafsi bitabarri anil hauli wal quwwah. Tutup cerita diri, habis tutup, timbulkan cerita Allah. Ini kisah orang, ini kisah orang, itu aja. Ini kisah orang, ini kisah orang. Kita mungkin pemurah, ini kisah orang. Kita mungkin sugih, ini kisah orang. Kita mungkin alim, ini kisah orang. Orang terus yang kita pandang. Kita mungkin bisa mengangkat gunung dengan telapak tangan kita sebelah aja. Apa ujar kita? Kisah orang, kisah orang. Itulah kemudian kenapa karamat diberi kepada wali, karena Allah percaya karamat kada menipu wali. Kenapa Allah beri mukjizat kepada Nabi? Karena mereka kadang mengakui ini orang nang memang pilihan. Jadi tapak batu jadi duitnya, kadang mengakui bahwa undah harap, undah hebat. Ini kisah orang, ini kisah orang, ini kisah orang. Ketika salawat tadi sering dibaca pagi, sore, siang dan malam, dia mengakui dengan jujur kehebatan Nabi, kemuliaan Nabi, kebesaran Nabi. Suatu saat Nabi akan bertajalli dalam dirinya hingga inya menjalani seperti apa yang pernah dijalani oleh Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Lalu modelnya kayak inya nang harap, padahal nang betampai nang harap. Model kayak inya nang hebat, no bila berdoa kabul. Kenapa? Bukan beliau, tapi nang itu. Kenapa? Ada amalan. Amalnya apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sering terus. Lalu Nabi menampakkan kisahnya kepada seseorang itu. Ya nang lalu Habib Saleh Tanggul bila berdoa, doanya lebih cepat dari kilat menyambar. Kenapa? Karena beliau dekat dengan Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan paham. Orang yang memandang dirinya hebat seumur hidup kada pernah hidupnya hebat. Orang yang memandang orang lain hebat, dia akan dapat keberkahan kehebatan orang itu. Dia akan dapat keberkahan kehebatan orang itu. Nah lalu nampak di dirinya nang kayak inya nang hebat, padahal kada. Iqra ya Muhammad ma'ana biqari. Ketika Nabi baca Al-Quran, kenapa jadi bisa baca? Karena bukan kehebatan beliau. Iqra bismi rabbik, karena Allah bertajali. Mudah-mudahan kita sadar pertama bahwa diri kita kada kisah. Yang lulusan pondok di Banjar dimanapun, pulang kampung janganlah merasa hebat. Kenapa? Kita kada kisah. Kita kada kisah. Kalaupun hendak ada kisah guru kita itu nang harap. Nang harap tuh guru kita, ada kita. Ini nang jadi alim guru, nang jadi hebat guru, nang jadi mulia guru. Bukan kita. Jadi orang lulusan mana-mana Banjar di pesantren-pesantren, lalu mungkin jadi orang soleh, jadi orang alim terkenal. Semua guru, bukan dirinya, bahkan jasadnya, rohnya, semua adalah guru. Paham? Jelas? Bandingannya aja napian, bandingannya aja supaya kisah diri kita nih hilang. Pian-pian kita termasuk ulun, kita nih mene siapa? Mene abah. Jujur gak ada? Tahu mene? Mene. Nah, lalu mene abah nih ajan, berarti nang harap siapa? Abah. Lalu mene abah muhutbah, berarti abah nang muhutbah. Mene abah pang, asalnya mene abah nih di abah. Jujur gak ada? Kada bujur gak ada? Ih, kena tapi. Nah, pandangan kita lalu ini nang harap abah, baru abah. Sekarang guru. Nang jadi kita bisa baca Fatihah guru, jadi kita alim guru, bahkan jasadi wa ruhi. Itu yang disebutkan di dalam pelajaran membarasi hati dengan fana bisyekh baqa bisyekh. Jadi pokoknya jangan merasa harap, tapi saya sudah nang jago kumpu tulah inya itu tenggelam dalam lautan kehebatan gurunya. Bukan inya nang hebat, di gurunya nang hebat. Karena ilmu nang latu-latu loncat itu ilmu gurunya asal, bujur dah. Nah, berarti nang harap yang ini siapa? Gurunya. Kalau seorang murid memandang dirinya hebat, maka durhakalah dia kepada guru. Selesai. Mudahan paham. Nah itu awal, hilang akan kisah diri,
tapi menghilangkan tapi tetap beramal. Alhamdulillah guru ulun jar kada merasa sembahyang lagi karena kada sing sembahyangan lagi. Nah itu luput ngarannya ini tetap aja sembahyang tapi kada merasa. Kenapa? Karena yang hebat itu bukan kita, yang hebat itu bukan kita orang. Nah itu latihan dulu kita sama-sama. Doakan ulun doakan pian juga. Kita mudah-mudahan sama berjalan di jatuh jalan bahwasanya aku ini kedada kesah ma'ana biqari. Jadi sebelum kita baca Quran ma'ana biqari, kalau sekarang a'udzubillah bisa berarti urang. Bismillahirrahmanirrahim urang. Alhamdulillahirabbil alamin urang. Adapun anak ma'ana biqari. Oleh karena itu kita baca kitab qaulal musannifu. Kada mau qultu. Udah itu jalur-jalur yang supaya kita jangan timbul faqtulu ampusakum bila qawa faqtulu bitabarri anil hauli wal quwwah fataba alaihi. Mudah ini kita sedikit demi sedikit apalagi pengantin juga yalah, jangan mentang-mentang jadi laki lalu timbul aja terus sekali-sekali dan seterusnya kalau kawa batinggalan. Karena pengantin naik batinggalan tuh nyaman, amunnya timbul pelapas, amun tinggalan fana. Orang nang panah nang tinggalan dapat rasa. Jikirnya kemana memaham kemana pas itu panggurwe samai kalau pangbalain kada paham. Nah mudah-mudahan tenggelamkan dirimu insyaallah.